Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Gadis kecil bangun dari koma dan berkata, "Aku tahu yang sebenarnya tentang ibuku." Dikutip dari erabaru.net, Sophia yang berusia 6 tahun mengalami koma setelah kecelakaan mobil dengan ibunya Patricia. Sang ibu mengatakan kendaraannya bermasalah, tetapi yang lain mulai percaya bahwa dia sengaja menyebabkan kecelakaan itu. Kemudian Sophia bangun dan meneriakkan kata-kata, mengejutkan semua orang di ruangan itu. Jason Robbins dengan cemas menatap putrinya Sophia yang telah berada di rumah sakit selama 3 bulan. Beberapa perawat memberinya tatapan simpatik, tapi dia bukan ayah yang peduli seperti yang dibayangkan kebanyakan orang. Dia berharap gadis itu tidak akan pernah bangun lagi. Tiba-tiba Olivia, seorang perawat, masuk. "Jangan khawatir Pak Robbins, anak itu tangguh. Saya yakin putri kecil Anda akan segera bangun," katanya. Jason menyeringai kecil dan berharap yang terburuk. Tetapi beberapa hari kemudian Sophia bergerak di tempat tidurnya dan tiba-tiba bangun. "Aku tahu yang sebenarnya tentang ibuku," kata gadis kecil itu dan menangis. Wajah Jason memucat dan dia mempertimbangkan untuk melarikan diri. Tetapi seorang dokter dan perawat Olivia mendengar jeritan itu. 3 bulan sebelumnya, istri Jason, Patricia, sedang mencuci pakaian, memikirkan kehamilannya yang sulit dengan Sophia 6 tahun lalu. Dokter menyuruhnya untuk tenang karena dia mungkin akan melahirkan secara tidak terduga. Meskipun dia sudah berhati-hati, yang terburuk terjadi. Dia hampir tidak bisa mengingat kelahirannya. Tapi ketika dia bangun, Jason ada di sisinya dengan bayi di gendongannya. Dia tersenyum hangat padanya. Itu adalah terakhir kalinya dia tersenyum padanya. Ketika mereka membawa pulang Sophia, Jason bekerja lembur dan pergi ke bar. Dia membeli barang-barang mahal dan tidak ingin memperhatikan istrinya. Patricia mengira dia sibuk bekerja. Dia sudah seperti itu sepanjang waktu, tetapi Patricia memiliki firasat buruk di benaknya. Saat dia meletakkan semua barang setelah melipat pakaian, dia melihat sebuah kotak tua di lemari. Ketika dia membukanya, dia melihat telepon lama suaminya yang telah dia ganti setelah Sophia lahir. Patricia pun menjadi curiga. Dia mencolokkan telepon dan menyalakannya. Sebuah pesan teks dari seseorang bernama Ophelia menarik perhatiannya. Patricia menggulir ke atas dan menemukan bahwa itu adalah putri bos Jason yang telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. "Ya Tuhan, mereka berselingkuh," serunya pelan sambil membaca. Dia juga mengetahui bahwa Ophelia hamil sekitar waktu yang sama dengan Patricia. Jason memintanya untuk menggugurkan bayi itu, tetapi Ophelia menolak. Setelah itu dia sepertinya putus dengannya. "Aneh," gumam Patricia saat utas teks terakhir. Dia memutuskan untuk terus mencari-cari di dalam lemari suaminya dan menemukan kertas yang tidak pernah dia tunjukkan padanya. Dia terpaku pada salah satu yang mengatakan bukti kematian. Itu milik seorang gadis bernama Robbins. Sejak saat itu semuanya terkuak. Putrinya telah meninggal selama kelahirannya yang sulit dan Jason telah menggantinya dengan Sophia, putri Ophelia yang lahir sekitar waktu yang sama. Patricia mulai menangis. Dia juga menemukan akte kelahiran Sophia yang sebenarnya yang membenarkan kecurigaannya. "Aku tidak percaya Jason memberiku sertifikat palsu dan membohongiku selama ini." Isak Patricia tak bisa dihibur. Tapi itu bukan yang terburuk. Saat dia terus mengintip telepon lamanya, dia menemukan Jason hanyalah sampah. Bos lamanya telah memohon padanya untuk melihat cucunya, tetapi Jason menolak. Sejauh yang diingat Patricia, pria itu meninggal di akhir tahun. Itu berarti dia tidak pernah bertemu cucunya. Dia menyadari. Setelah membaca ini, Patricia mengambil tindakan.
Dia mengemasi tasnya dan tas Sophia. Ayo lari darinya sekarang juga. Dia memutuskan dengan yakin saat dia pergi ke sekolah putrinya untuk menjemputnya. Mama, kemana kita akan pergi? Sophia bertanya ketika dia melihat banyak tas dan barang-barang di dalam mobil. Kita akan melakukan perjalanan kecil sayang. Hanya kita para gadis. Ini akan sangat menyenangkan. Patricia memalsukan kebahagiaan untuk putrinya. Tapi air matanya membutakannya saat mengemudi dan dia melewatkan lampu merah. Hal berikutnya yang dia tahu, dia sedang didorong melalui rumah sakit. Putriku, di mana putriku? Teriaknya pada orang-orang di sekitarnya. Namun tidak ada yang menjawab. Kembali di masa sekarang. Setelah mendengar teriakan Sophia, para dokter menyerbu ke dalam ruangan. Tetapi gadis kecil itu tidak mau tenang. Ibuku, di mana ibuku? Dia terus berteriak ketika staf memeriksa tanda vitalnya. Ayahnya angkat bicara. Sophia, tenang. Mereka perlu memeriksamu, kata Jason berusaha tetap tenang. Tidak, ibu ingin melindungiku. Dia memelukku terbalik, dingin. Dia berkata, semuanya akan baik-baik saja, teriak Sophia. Suster Olivia melirik Jason ke samping karena dia mendengar Jason menceritakan beberapa hal mengerikan tentang istrinya kepada petugas polisi yang menanyakan tentang kecelakaan itu. Ketika Patricia bangun beberapa hari setelah kecelakaan itu, dia tidak diizinkan untuk melihat Sophia. Sebaliknya, mereka menangkapnya karena Jason telah memberitahu mereka bahwa Patricia ingin menculik putrinya dan mungkin menyebabkan kecelakaan itu. Suster Olivia ingat Jason berkata kepada Patricia baru saja mengetahui bahwa Sophia adalah bayi perempuan lain. Tetapi sekarang setelah dia mendengar gadis kecil itu menangis untuk ibunya, dia tahu yang sebenarnya. Orang ini jahat, aku akan menelpon polisi, pikir Suster Olivia dan meninggalkan ruangan ketika Sophia sudah tenang. Dia meminta petugas yang sama yang datang 3 bulan lalu. Di mana Tuan Robbins? Petugas itu bertanya kepada Suster Olivia setelah berbicara dengan gadis kecil itu. Meskipun mereka tidak bisa menganggap pernyataan Sophia sebagai fakta, itu menuliskan gambaran yang berbeda dari apa yang dijelaskan Jason setelah kecelakaan itu. Entahlah Sersan, kurasa dia kabur saat melihatmu, kata Suster Olivia sambil mengangkat bau. Dan dia meninggalkan putrinya di sini sendirian. Petugas Grimes bertanya-tanya dengan alis terangkat. Kalau begitu, istrinya pasti mengatakan yang sebenarnya sepanjang waktu. Beberapa jam kemudian Patricia dibebaskan dari tahanan rumah yang telah dinegosiasikan pengacaranya karena tidak ada cukup bukti niat jahat di pihaknya. Dia berlari ke rumah sakit dan memeluk Sophia dengan erat. Mama, Sophia merintih. Jangan khawatir sayang, aku tidak akan pernah membiarkanmu hilang dari pandanganku lagi. Dan tidak akan ada yang akan memisahkan kita, Patricia berjanji. Jason telah mencoba untuk menghancurkan bukti tindakannya setelah kecelakaan ketika dia menyadari istrinya telah menemukan kebenaran. Jadi dia mencoba memutarbalikkan fakta bahwa dia menculik putrinya. Mereka mempercayainya karena dia adalah seorang pengusaha terkenal di kota. Tapi Patricia menyarankan petugas untuk melihat telepon lama Jason yang selamat dari kecelakaan mobil. 3 bulan lalu mereka tidak mau menerimanya sebagai bukti, tapi sekarang mereka menerimanya. Sayangnya Jason telah meninggalkan kota dan mereka belum tahu dapat menemukannya atau tidak. Tapi Patricia dan Sophia hidup bahagia bahkan tanpa dia. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Ikuti naluri Anda. Patricia merasa tidak nyaman ketika suaminya mulai bertingkah aneh setelah Sophia lahir. Tetapi dia menunggu bertahun-tahun sebelum melakukan apapun. Dia seharusnya bertindak lebih cepat. Dengarkan anak-anak, semua orang di rumah sakit dan petugas Grimes mempercayai kata-kata Sophia ketika dia bangun dan mereka melakukan hal yang benar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.